Sebelum cerita ini dimulai, pastikan kamu menontonnya sampai selesai. Karena kisah yang akan kamu dengar bukan tentang penampakan yang tiba-tiba muncul, bukan juga tentang teriakan atau suara keras di tengah malam. Ini adalah kisah tentang suara kecil, suara yang datang pelan, berulang, dan perlahan menggerogoti ketenangan. Sebuah rumah kontrakan, sebuah atap tua, dan langkah kaki yang selalu terdengar tepat di waktu yang sama, seolah seseorang masih berjalan di sana meski tak pernah terlihat. Cerita ini dikirim sebagai kisah nyata, dan apa yang terjadi di dalamnya akan membuatmu bertanya, jika sebuah rumah tidak pernah benar-benar kosong, lalu siapa yang sebenarnya tinggal bersama kita? Aku masih mengingat hari itu dengan sangat jelas. Hari ketika aku pertama kali menginjakan kaki di rumah kontrakan itu. Siang hari, matahari bersinar cukup terik, membuat segala sesuatu tampak biasa dan wajar. Rumah itu berdiri di ujung gang kecil, tidak terlalu mencolok, tidak pula terlihat terbengkalai. Cat temboknya berwarna putih kusam, beberapa bagian mulai mengelupas, tapi masih terlihat layak huni. Pagar besinya tua, berderit pelan saat kubuka, seolah mengeluh karena jarang disentuh. Alasanku memilih rumah ini sangat sederhana. Harganya murah, lokasinya dekat dengan tempat kerjaku, dan aku sedang butuh tempat tinggal secepat mungkin. Aku tidak punya banyak pilihan. Saat pemilik rumah mengantarku melihat-lihat, ia tidak banyak bicara. Hanya menunjukkan kamar, kamar mandi, dapur kecil, lalu halaman belakang. Semua terasa normal, terlalu normal bahkan. Hal pertama yang kurasakan saat masuk ke dalam rumah adalah sunyi. Bukan sunyi karena jauh dari keramaian, tapi sunyi yang terasa kosong. Seperti rumah ini sudah lama tidak diisi oleh percakapan, tawa, atau suara kehidupan. Langkah kakiku menggema pelan di lantai keramik. Setiap aku berhenti berjalan, rumah itu kembali diam, seolah menahan nafas. Pemilik rumah menyerahkan kunci kepadaku tanpa senyum. Tangannya dingin saat kunci itu berpindah ke tanganku. "Kalau ada apa-apa, kabari ya," katanya singkat. Tidak ada penjelasan tambahan, tidak ada pesan aneh. Ia pergi begitu saja, meninggalkanku berdiri sendiri di depan rumah yang kini resmi kutempati. Sore hari aku mulai memindahkan barang. Kardus-kardus berisi pakaian dan perlengkapan kerja kususun di ruang tengah. Saat semua pintu tertutup dan hanya aku seorang diri di dalam, rasa sunyi itu semakin terasa. Aku bisa mendengar detak jam dinding dengan sangat jelas. Tik-tok, tik-tok. Suaranya menggema ke seluruh ruangan, seperti menghitung sesuatu. Aku membuka jendela agar udara masuk. Angin sore berembus pelan, membuat tirai tipis bergerak perlahan. Sesekali terdengar bunyi seng di atap bergetar halus karena angin. Suara itu sebenarnya wajar, tapi entah kenapa membuatku menengadah dan menatap langit-langit rumah cukup lama. Ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Bukan takut, lebih seperti tidak nyaman. Malam mulai turun. Lampu-lampu rumah menyala satu persatu. Cahaya kuning dari lampu ruang tengah terasa redup, membuat bayangan benda-benda terlihat panjang dan tidak proporsional di dinding. Aku duduk di lantai, makan seadanya, sambil sesekali menatap ke arah plafon. Aku sendiri tidak tahu kenapa pikiranku terus tertuju ke atas. Malam pertama di rumah itu sebenarnya berjalan tenang. Tidak ada suara aneh, tidak ada kejadian menyeramkan. Tapi justru itu yang membuatku gelisah. Keheningan terasa terlalu rapi, terlalu sempurna. Seperti rumah ini sedang menunggu waktu yang tepat untuk memperlihatkan sesuatu. Aku tidur di kamar depan, tepat di bawah atap seng tua. Saat berbaring, aku bisa mendengar suara nafasku sendiri. Sesekali aku terbangun bukan karena mimpi buruk, tapi karena perasaan seperti sedang diperhatikan. Setiap kali kubuka mata, kamar itu kosong, tidak ada apa-apa, hanya kegelapan dan suara angin di luar. Pagi harinya aku bangun dengan tubuh sedikit pegal, tapi pikiranku lebih tenang. Aku meyakinkan diri bahwa semua perasaan aneh itu hanya akibat kelelahan. Saat keluar rumah untuk berangkat kerja, tanpa sengaja aku menengadah ke atap rumah. Pandanganku tertuju tepat di atas kamar tidurku. Di sana, atap seng terlihat sedikit melengkung. Tidak parah,
tapi cukup jelas seperti pernah diinjak berkali-kali. Aku berdiri lama menatapnya. Jantungku berdebar pelan, tapi aku mencoba berpikir logis. Mungkin tukang bangunan, mungkin karena usia atap. Aku menghela nafas panjang dan memutuskan untuk tidak memikirkannya. Aku tidak tahu saat itu bahwa rumah ini bukan sekedar tempat berteduh, bahwa keheningan yang kurasakan sejak hari pertama bukanlah kebetulan, dan bahwa malam-malam setelahnya akan memperkenalkanku pada sebuah suara. Suara yang selalu datang dari atas atap. Suara yang perlahan mengubah cara pandangku tentang sunyi. Hari-hari pertamaku di rumah itu berjalan seperti biasa. Aku berangkat kerja pagi, pulang menjelang malam, lalu menghabiskan waktu dengan hal-hal sederhana. Menonton televisi, memainkan ponsel, atau sekedar duduk diam di ruang tengah. Namun sejak hari kedua, perasaan tidak nyaman itu belum benar-benar pergi. Ada momen-momen tertentu ketika rumah terasa terlalu sunyi, seolah suara apapun akan terdengar jelas jika muncul. Malam kedua aku tidur lebih cepat. Tubuhku lelah dan aku ingin membuktikan pada diriku sendiri bahwa semua kecemasan di kepalaku tidak beralasan. Aku mematikan lampu kamar, menyisakan cahaya kecil dari luar yang masuk melalui celah jendela. Atap seng di atas kamar terasa lebih dekat dari biasanya. Setiap kali angin berembus, terdengar suara pelan yang membuatku terjaga beberapa detik, lalu tertidur lagi. Aku tidak tahu jam berapa tepatnya ketika suara itu pertama kali terdengar. Aku terbangun begitu saja, seolah ada sesuatu yang memanggil kesadaranku. Suasana kamar gelap dan hening. Saat itulah aku mendengarnya. Duk, duk, duk. Suara itu datang dari atas, bukan dari luar rumah, bukan dari halaman, tapi tepat di atas kepalaku. Awalnya pelan, ragu-ragu, seperti seseorang mencoba berjalan dengan hati-hati. Aku menahan napas. Pendengaranku menajam dengan sendirinya. Duk, duk, duk. Langkah itu berlanjut, pelan, teratur, tidak tergesa-gesa. Aku langsung berpikir tentang kucing atau hewan lain yang mungkin naik ke atap. Tapi semakin aku mendengarkan, semakin sulit bagiku untuk mempercayai pikiran itu. Suaranya terlalu berat, terlalu stabil, tidak seperti cakar hewan yang melompat-lompat tanpa pola. Aku duduk perlahan di atas kasur. Jantungku berdetak kencang. Mataku menatap langit-langit kamar yang gelap. Setiap langkah terasa semakin dekat, seolah sosok di atas sana sedang berjalan tepat mengikuti posisi tubuhku di bawah. Ada momen ketika langkah itu berhenti, lalu dilanjutkan lagi, seperti orang yang sedang berpikir sambil berjalan. Aku melirik jam di ponsel. 2:10 pagi. Angka itu menancap di kepalaku. Aku menelan ludah. Rumah tetap sunyi, tapi suara langkah itu kini menjadi satu-satunya suara yang memenuhi ruang. Aku mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa ini hanya suara seng yang memuai atau hewan liar. Namun setiap kali aku mencoba berpikir logis, langkah itu justru terdengar semakin jelas. Duk, duk. Ada jeda pendek, lalu suara itu berpindah arah. Dari ujung kamar ke bagian tengah, dari tengah ke sisi lain. Polanya konsisten, seperti seseorang sedang mondar-mandir di atas kamar tidurku. Aku tidak berani bergerak. Aku tidak berani menyalakan lampu. Tanganku menggenggam selimut erat-erat. Di kepalaku, berbagai kemungkinan muncul, tapi tidak ada satupun yang benar-benar membuatku tenang. Perasaan diawasi mulai muncul, bukan dilihat dari depan, tapi dari atas. Beberapa menit berlalu. Aku tidak tahu berapa lama, karena waktu terasa melambat. Langkah itu akhirnya berhenti. Hening kembali menguasai rumah. Tidak ada suara apapun, seolah kejadian tadi hanya ilusi. Aku menunggu, menghitung napas. 1, 2, 3. Lalu tanpa peringatan, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, lebih berat, tepat di atas posisi kepalaku. Aku bisa merasakan getaran halus di langit-langit. Tubuhku kaku, pikiranku kosong. Sekitar 10 menit kemudian, langkah itu menghilang begitu saja. Tidak ada suara turun, tidak ada suara menjauh. Hanya berhenti, seolah tidak pernah ada. Aku berbaring hingga pagi dengan mata terbuka. Tidak bisa tidur. Setiap bunyi kecil membuatku tersentak. Saat cahaya pagi masuk ke kamar,
Aku bangkit dengan tubuh lemas dan kepala penuh pertanyaan. Itu adalah malam pertama aku mendengar suara langkah di atap. Dan entah kenapa, di dalam hatiku muncul keyakinan aneh bahwa suara itu akan kembali. Dan ketika ia kembali, aku tidak akan lagi bisa berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Pagi setelah malam itu terasa berbeda. Tubuhku bangun, tapi pikiranku masih tertinggal di jam 2:10. Suara langkah di atap itu terus terngiang, seolah belum benar-benar pergi. Saat aku duduk di tepi kasur, mataku otomatis menatap langit-langit kamar, mencari sesuatu yang bisa menjelaskan kejadian semalam. Tapi yang kulihat hanya plafon putih kusam, diam dan tidak menunjukkan apapun. Aku mencoba menjalani pagi seperti biasa, mandi, berpakaian, lalu bersiap berangkat kerja. Namun sebelum keluar rumah, rasa penasaran menang. Aku mengambil kursi dari dapur dan meletakkannya di bawah pintu kecil menuju plafon. Dengan hati-hati, aku membuka penutupnya. Debu langsung jatuh, membuatku terbatuk kecil. Aku menyalakan senter ponsel dan mengarahkan cahaya ke dalam. Ruang di atas plafon itu sempit, penuh rangka kayu tua dan sarang laba-laba. Bau apek menyeruak. Aku naik sedikit, cukup untuk melihat kondisi atap dari dalam. Seng terlihat utuh, tidak ada lubang, tidak ada bekas patah, tidak ada tanda-tanda sesuatu berjalan di sana semalam. Aku mengamati lebih detail. Tidak ada jejak kaki, tidak ada debu yang tergeser, tidak ada apapun yang bisa menjelaskan suara berat yang kudengar. Justru itulah yang membuat dadaku terasa lebih sesak. Kalau bukan hewan dan bukan orang, lalu apa? Aku turun dengan perasaan tidak tenang. Sepanjang hari di tempat kerja, pikiranku sulit fokus. Setiap suara langkah rekan kerja membuatku teringat pada suara dari atap rumah. Berkali-kali aku melirik jam, tanpa sadar menghitung mundur menuju malam. Saat sore menjelang, langit mendung. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Aku pulang dengan langkah cepat, berharap hujan akan membuatku tidur lebih lelap. Rumah menyambutku dengan keheningan yang sama seperti hari pertama. Tidak ada yang berubah, tapi perasaanku berbeda. Malam itu aku sengaja menyalakan lampu kamar terang-terangan. Aku ingin membuktikan bahwa keberanian bisa mengusir rasa takut. Aku duduk di kasur sambil memandangi plafon, menunggu sesuatu terjadi. Jam di ponsel menunjukkan pukul 1:50. Dadaku mulai berdebar. Pukul 2:10. Duk. Suara itu datang lagi. Kali ini tidak mengejutkan, tapi justru membuatku merasa kalah. Seolah rumah ini ingin membuktikan bahwa suara itu nyata, bukan hayalan. Langkahnya sama, pelan, berat, teratur. Aku menelan ludah, mencoba mengatur nafas. Aku berdiri. Dengan langkah ragu, aku keluar kamar dan berdiri di ruang tengah. Suara itu masih terdengar, mengikuti pergerakanku. Saat aku berjalan menjauh dari kamar, langkah di atas juga ikut bergeser. Ketika aku berhenti, suara itu berhenti. Dadaku berdegup kencang. Ini nggak mungkin, bisikku. Aku memberanikan diri keluar rumah. Udara malam dingin menyambutku. Aku mengadah ke atap. Tidak ada apapun. Gelap, sepi. Tapi suara itu masih terdengar jelas, seolah berasal dari ruang kosong di antara seng dan langit. Beberapa tetangga rumah lain tampak tertutup rapat. Tidak ada cahaya, tidak ada suara. Aku merasa sendirian, meski berada di lingkungan padat. Sekitar 10 menit kemudian, suara itu berhenti lagi. Sama seperti malam sebelumnya, mendadak, tanpa sisa. Aku masuk ke rumah dengan tubuh gemetar. Keringat dingin mengalir di punggung. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk bersandar di dinding sampai pagi. Dan untuk pertama kalinya, muncul pikiran yang sebelumnya kuhindari. Mungkin di rumah ini ada sesuatu yang memang tidak ingin dilihat. Sesuatu yang memilih tetap berada di atas, meninggalkan jejak yang tidak pernah bisa ditemukan. Sejak malam kedua itu, hidupku mulai terbagi menjadi 2 bagian. Siang hari, aku berusaha hidup normal seperti biasa. Malam hari, aku hanya menunggu. Menunggu sesuatu yang aku sendiri tidak ingin datang, tapi selalu datang tepat waktu. Aku mulai sadar, suara langkah di atap itu bukan kejadian acak. Ada pola, dan pola itu pelan-pelan menghantui pikiranku. Hari itu aku pulang lebih cepat, bukan karena ingin istirahat, tapi karena ingin bersiap.
Aku ingin membuktikan bahwa apa yang kudengar bukan sekedar perasaan. Aku ingin bukti. Aku menyiapkan ponsel dengan baterai penuh, memori kosong, dan aplikasi perekam suara sudah siap. Aku bahkan menaruh ponsel cadangan di atas lemari, mengarah langsung ke plafon kamar. Malam turun dengan cepat. Langit gelap tanpa bintang. Rumah terasa lebih pengap dari biasanya, meski semua jendela kubuka. Aku duduk di kamar, bersandar di dinding, memandangi layar ponsel. Jam menunjukkan pukul 1:50. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Bukan karena takut, tapi karena antisipasi. Pukul 2:05. Tidak ada apa-apa. Pukul 2:10. Duk! Suara itu datang tepat seperti dugaanku. Tidak lebih cepat, tidak lebih lambat. Persis sama. Aku langsung menekan tombol rekam. Lampu indikator menyala. Aku menahan napas, berharap mikrofon ponsel menangkap setiap bunyi. Langkah itu berlanjut. Pelan, berat, mondar-mandir. Aku bisa mendengar getaran halusnya di langit-langit. Tanganku gemetar, tapi aku tidak menghentikan rekaman. Dalam hatiku, ada harapan kecil bahwa besok pagi aku bisa mendengar ulang suara itu dan berkata pada diriku sendiri, "Lihat, ini nyata." 10 menit berlalu. Langkah itu berhenti. Aku menunggu beberapa detik, lalu menghentikan rekaman. Dadaku terasa sesak, bukan karena takut, tapi karena penasaran. Aku langsung memutar ulang hasil rekaman. Volume maksimum, earphone kupasang. Hening. Tidak ada suara langkah, tidak ada bunyi seng. Bahkan suara napasku sendiri hampir tidak terdengar. Seolah selama 10 menit tadi tidak pernah terjadi apapun. Aku mencoba rekaman dari ponsel cadangan. Hasilnya sama, kosong. Aku duduk terdiam lama. Perasaan aneh muncul, bukan hanya takut, tapi juga bingung. Bagaimana mungkin sesuatu yang terdengar begitu jelas tidak meninggalkan jejak apapun? Malam-malam berikutnya, aku mencoba hal yang sama. Merekam dengan posisi berbeda, menaruh ponsel di lantai, di atas lemari, bahkan di dalam plafon. Hasilnya selalu sama. Setiap kali suara langkah terdengar, rekaman selalu sunyi. Dan setiap kali aku menekan tombol rekam lebih awal, suara itu justru terlambat muncul, seolah menunggu aku berhenti merekam. Aku mulai kurang tidur. Lingkar hitam muncul di bawah mataku. Di tempat kerja, aku mudah tersenjak. Setiap suara keras membuat jantungku melonjak. Rekan-rekanku mulai bertanya apakah aku sakit. Aku hanya tersenyum dan bilang kurang istirahat. Yang paling mengganggu bukan lagi suara langkahnya, tapi jamnya, 02:10 pagi. Angka itu terus terngiang di kepalaku. Bahkan saat siang hari, tanpa sadar aku menatap jam ketika jarumnya mendekati angka itu. Seolah waktu itu memiliki makna khusus. Suatu malam, aku sengaja menantang keadaan. Aku berdiri tepat di bawah suara itu, menatap plafon dan berbicara pelan. Bukan memanggil, bukan menantang, hanya bertanya, "Kamu siapa?" Tidak ada jawaban, tapi langkah itu berhenti sejenak, lalu berlanjut lagi, lebih pelan dari biasanya. Seperti seseorang yang mendengar, tapi memilih untuk tidak menjawab. Malam itu aku sadar satu hal. Suara itu bukan hanya muncul, ia mengamati, menunggu. Dan semakin aku mencoba memahami, semakin jauh ia menarik diri. Meninggalkan aku sendirian dengan ketakutanku sendiri. Pagi itu, aku bangun dengan tubuh terasa lebih berat dari biasanya. Kurang tidur mulai terasa nyata. Kepalaku pusing, mataku perih, dan pikiranku dipenuhi satu pertanyaan yang sama berulang kali. Apa sebenarnya yang ada di rumah ini? Aku tidak bisa lagi berpura-pura bahwa semua akan baik-baik saja. Aku butuh jawaban, atau setidaknya petunjuk. Saat keluar rumah, aku melihat ibu-ibu tetangga sedang menyapu halaman. Rumahnya tepat di sebelah kontrakanku. Selama ini kami hanya saling sapa singkat. Aku memberanikan diri menghampiri, mencoba terdengar santai, meski dadaku berdebar. "Bu, mau tanya sedikit?" kataku. Ia berhenti menyapu dan menatapku. Tatapannya biasa saja, sampai aku menyebutkan rumah yang kutempati. Perubahan di wajahnya terjadi begitu cepat. Senyumnya hilang, matanya menyipit seolah sedang menimbang sesuatu. "Mas tinggal di situ ya?" tanyanya pelan. Aku mengangguk. "Iya Bu, kenapa?"
Ia tidak langsung menjawab. Pandangannya melirik ke arah rumahku, lalu kembali padaku. "Mas pernah dengar suara dari atas rumah?" Jantungku langsung berdegup kencang. Pertanyaan itu terlalu tepat, terlalu cepat. Aku ragu sejenak, lalu mengangguk pelan. "Iya, suara kayak orang jalan di atap." Ia menarik napas panjang, sapuannya terhenti. "Memang begitu dari dulu." Aku menunggu ia melanjutkan, tapi ia justru menunduk, menyapu lagi seolah percakapan itu tidak penting. "Bu, maksudnya gimana?" desakku. Ia berhenti lagi. Kali ini suaranya lebih pelan. "Yang penting, Mas ingat satu hal. Kalau dengar suara itu, jangan pernah ditegur." Kata-kata itu membuat tengkukku dingin. "Kenapa, Bu?" Ia menggeleng cepat. "Pokoknya jangan. Anggap saja angin atau kucing. Jangan dipanggil, jangan ditanya." Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi ia terlihat tidak nyaman. Wajahnya tegang, seolah takut ada yang mendengar. Aku tidak memaksa. Aku hanya mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Sepanjang hari, kata-katanya terus tergiang di kepalaku. Jangan pernah ditegur. Artinya selama ini ada orang yang melanggar. Dan apa yang terjadi pada mereka? Sore itu aku pulang dengan perasaan tidak enak. Rumah menyambutku dengan keheningan yang sama. Aku duduk di ruang tengah, memikirkan percakapan pagi tadi. Untuk pertama kalinya, aku merasa rumah ini bukan hanya tempat yang tidak nyaman. Ada sejarah di dalamnya, dan sejarah itu tidak ingin diingat. Malam datang lagi. Aku mencoba mengikuti saran tetangga. Aku tidak menantang, tidak merekam, tidak berbicara. Aku hanya berbaring, menunggu. Pukul 2:10. Duk, duk. Suara itu datang seperti biasa, tapi malam ini terasa berbeda. Langkahnya lebih lambat, lebih berat, seolah membawa beban. Aku memejamkan mata, mencoba berpura-pura tidak mendengar. Tapi justru disitulah perasaanku berubah. Aku merasa diperhatikan. Bukan dari samping, bukan dari depan, tapi dari atas, tepat di atas wajahku. Langkah itu berhenti, lama, terlalu lama. Dadaku sesak. Aku ingin membuka mata tapi takut apa yang akan kurasakan. Dalam diam, aku teringat pesan tetangga. Jangan ditegur, jangan ditanya. Jadi aku diam. Aku menahan napas. Aku berpura-pura tidur. Beberapa detik kemudian, langgah itu menjauh. Pelan, seolah kecewa, lalu hilang. Malam itu aku sadar, ketakutan terbesarku bukan lagi suara langkah di atap, tapi kenyataan bahwa sesuatu di sana menunggu respon dariku. Dan jika aku salah langkah, mungkin aku akan mengetahui alasan kenapa orang-orang di sekitar rumah ini memilih untuk diam. Sejak peringatan dari tetangga itu, aku tidak pernah benar-benar merasa sendiri lagi. Bahkan di siang hari, ketika matahari terang dan suara kendaraan terdengar jelas, bayangan tentang malam selalu mengikuti. Aku mulai menghitung waktu bukan berdasarkan jam kerja, tapi berdasarkan seberapa dekat aku dengan pukul 2 pagi. Hari itu berjalan lambat, terlalu lambat. Setiap detik terasa seperti persiapan menuju sesuatu yang tidak ingin kuhadapi. Saat malam tiba, aku sudah kelelahan, tapi tubuhku menolak untuk tidur. Aku tahu malam ini akan berbeda. Aku tidak tahu alasannya, tapi perasaanku berkata begitu. Aku mematikan hampir semua lampu rumah, menyisakan satu lampu kecil di ruang tengah. Aku tidak ingin gelap total, tapi juga tidak ingin terlalu terang. Aku berbaring di kamar, menatap plafon dengan mata terbuka. Napasku pelan, tapi dadaku berdebar keras. Pukul 1:50. Tidak ada suara angin, tidak ada hujan. Malam terasa mati. Pukul 2:10. Duk. Satu langkah. Aku menahan napas. Duk, duk. Langkah itu datang lagi, tapi tidak seperti biasanya. Tidak mondar-mandir, tidak berpindah tempat. Langkahnya berat dan lambat, seolah seseorang berjalan dengan susah payah. Aku bisa merasakan getarannya lebih jelas dari malam-malam sebelumnya. Seng di atas kepalaku bergetar pelan. Aku memejamkan mata, mengingat pesan tetangga. Jangan ditegur, jangan bereaksi. Tapi suara itu tidak berhenti setelah 10 menit seperti biasanya. Langkah itu terus terdengar. 1, 2,
3, lalu berhenti sebentar, kemudian dilanjutkan lagi. Waktu terasa tidak bergerak. Aku melirik ponsel. 2:27. Langkah itu masih ada. Jantungku mulai berpacu, tanganku dingin, tenggorokanku kering. Untuk pertama kalinya sejak tinggal di rumah itu, aku merasa benar-benar tidak aman. Ini bukan lagi tentang suara, ini tentang keberadaan. Tiba-tiba langkah itu berhenti tepat di satu titik, tepat di atas kepalaku. Tidak bergerak, tidak menjauh, hanya diam. Aku bisa merasakan tekanan aneh di udara, seolah ruangan menjadi lebih sempit. Lalu terdengar suara lain, bukan langkah. Krek, seperti suara seng yang ditekan perlahan. Disusul suara gesekan, seolah seseorang sedang duduk. Aku membuka mata lebar-lebar, nafasku tercekat. Bayangan di dinding terlihat bergerak pelan, padahal tidak ada cahaya yang berubah. Aku ingin bangun, aku ingin lari keluar rumah, tapi tubuhku tidak mau bergerak, seolah ada sesuatu yang menahanku di tempat. Aku hanya bisa berbaring, menatap kegelapan, mendengarkan suara di atas yang kini benar-benar diam. Beberapa detik berlalu, atau menit, aku tidak tahu. Lalu, sangat pelan, terdengar suara nafas. Bukan nafasku. Suara itu datang dari atas, berat, dalam, teratur. Seolah ada seseorang yang sedang duduk tepat di atas plafon kamarku, bernafas dengan sabar, menunggu. Air mata mengalir tanpa kusadari. Aku tidak berani menangis keras. Aku hanya menggerakkan bibir, membaca doa sepelan yang bisaku. Setiap kata terasa rapuh, tapi itulah satu-satunya pegangan yang kupunya. Aku tidak tahu berapa lama aku bertahan dalam keadaan itu. Yang aku tahu, saat suara nafas itu akhirnya berhenti, tubuhku terasa sangat lelah. Langkah pelan kembali terdengar, menjauh perlahan, lalu menghilang. Aku menatap jam, 3:01. Malam itu akhirnya berakhir, tapi bukan karena aku tertidur. Aku duduk bersandar di dinding sampai cahaya pagi masuk lewat celah jendela. Tubuhku gemetar, pikiranku kosong. Aku tahu satu hal dengan pasti, apapun yang ada di atas atap itu tidak hanya lewat. Ia tinggal, ia menunggu, dan malam itu aku sudah merasa terlalu dekat untuk bisa berpura-pura lagi. Setelah malam itu, aku tidak lagi menghitung hari. Aku menghitung keberanian. Setiap pagi aku bangun dengan tubuh lelah, tapi yang paling terkuras adalah pikiranku. Bayangan tentang suara napas di atas plafon terus mengikutiku kemanapun aku pergi. Bahkan di tempat kerja, saat ruangan ramai dan penuh suara manusia, aku tetap merasa seolah ada sesuatu yang berdiri tepat di belakangku. Aku mulai berbicara lebih sedikit. Tertawa terasa berat, tidur hanya sebentar, selalu terputus. Dan setiap kali jarum jam mendekati pukul 2 pagi, tubuhku bereaksi lebih dulu sebelum pikiranku sempat berpikir. Jantung berdebar, telapak tangan dingin, napas pendek. Malam itu, aku hampir tidak tidur sama sekali. Aku berbaring sambil menatap gelap, berharap suara itu tidak datang. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar berharap rumah ini sunyi. Tapi harapan itu tidak pernah didengar. Pukul 2:10. Tidak ada langkah. Aku justru semakin tegang. Keheningan terasa salah, terlalu kosong. Aku menahan nafas, menunggu sesuatu yang tidak ingin kudengar. Beberapa detik berlalu. Lalu terdengar suara pelan. Bukan langkah, bukan gesekan, tapi suara seseorang menghela napas panjang. Aku langsung duduk. Mataku menatap plafon. Dadaku terasa ditekan. Aku tahu suara itu bukan dari luar, bukan dari rumah tetangga. Suara itu datang dari atas, tepat dari tempat yang sama setiap malam. Aku menelan ludah. Dalam kepalaku hanya ada satu pikiran. Jangan bereaksi, jangan menegur, jangan menjawab. Lalu suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Dan kali ini ia berbicara. "Mas?" Suara itu pelan, datar, tidak marah, tidak juga ramah. Seperti orang yang sedang memastikan sesuatu. Tubuhku langsung kaku. Jantungku terasa berhenti berdetak selama 1 detik. Aku tahu itu bukan suara siapapun yang kukenal, tapi suara itu tahu aku ada di sana. Aku memejamkan mata.
Tanganku mencengkeram selimut. Aku berusaha meyakinkan diri bahwa aku salah dengar. Tapi beberapa detik kemudian, suara itu kembali terdengar. Lebih jelas, lebih dekat. Dan kali ini, ia menyebut namaku. Aku tidak akan menuliskan namaku di sini. Tapi saat suara itu menyebutnya, seluruh tubuhku bereaksi. Bulu kuduk berdiri. Tenggorokanku tercekat. Tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Tidak ada lagi logika yang bisa kugunakan untuk menenangkan diri. Suara itu menyebut namaku dengan pelafalan yang perfempurna, seolah ia sudah lama mengenalku. Aku menutup telinga. Aku menggeleng pelan. Aku membaca doa dengan suara yang hampir tidak terdengar. Air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Dalam hatiku, hanya ada satu permohonan. Tolong, jangan biarkan aku menjawab. Suara itu terdiam. Beberapa detik berlalu. Lalu langkah pelan terdengar kembali. Sangat pelan. Seolah sesuatu sedang berdiri, lalu berjalan menjauh. Setiap langkah terdengar berat, seperti membawa kekecewaan. Aku tidak tahu kenapa, tapi perasaan itu muncul begitu saja. Ketika semuanya akhirnya sunyi, aku masih tidak berani bergerak. Aku tidak tahu berapa lama aku terdiam seperti itu. Yang aku tahu, malam itu meninggalkan bekas yang tidak akan pernah hilang. Pagi harinya, aku melihat diriku sendiri di cermin. Wajahku pucat, mataku merah. Aku tampak seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. Dan untuk pertama kalinya, aku berkata pada diriku sendiri dengan jujur, aku tidak bisa tinggal di rumah ini lebih lama. Karena suara itu tidak lagi sekadar hadir. Ia mendengar, ia menunggu, dan kini ia memanggil. Setelah malam ketika suaranya memanggil namaku, aku tidak langsung memutuskan untuk pergi. Bukan karena aku berani, tapi karena aku merasa harus tahu kebenarannya. Ketakutan tanpa jawaban jauh lebih menyiksa daripada kenyataan seburuk apapun. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini. Kenapa suara itu selalu datang? Kenapa selalu dari atap? Dan kenapa ia mengenalku? Pagi itu aku menemui pemilik kontrakan. Aku tidak membuat janji. Aku datang begitu saja, dengan wajah lelah dan mata yang masih menyimpan sisa ketakutan. Saat ia membuka pintu, aku melihat raut terkejut di wajahnya. Mungkin karena penampilanku, atau mungkin karena ia sudah menduga alasan kedatanganku. "Ada apa, Mas?" tanyanya. Aku tidak berputar-putar. Aku langsung berkata bahwa aku sering mendengar suara langkah di atap rumah kontrakan itu. Aku ceritakan semuanya, jamnya, polanya, bahkan suara yang memanggil namaku. Saat aku selesai, ruangan itu menjadi sunyi. Ia tidak langsung menjawab. Ia hanya duduk, menunduk, dan menghela napas panjang. "Sebenarnya, saya berharap Mas nggak ngalamin sejauh itu," katanya akhirnya. Kalimat itu membuat dadaku terasa berat. Ia lalu mulai bercerita. Dulu, sebelum rumah itu dijadikan kontrakan, ada seorang pria yang tinggal di sana sendirian. Pria itu pendiam, jarang berinteraksi dengan tetangga. Setiap malam, ia sering naik ke atap. Bukan untuk memperbaiki seng, bukan juga untuk bersantai. Ia hanya duduk di sana, berjam-jam, memandangi gelap. Awalnya warga mengira ia hanya sedang banyak pikiran. Tapi lama-kelamaan, kebiasaan itu berubah jadi sesuatu yang membuat orang merasa tidak nyaman. Beberapa tetangga pernah mendengar langkah di atap saat larut malam, tapi saat dicek, tidak ada siapa-siapa. Suatu malam, hujan turun deras, angin kencang. Pagi harinya, pria itu ditemukan sudah tidak bernyawa. Tubuhnya tergeletak di halaman belakang. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi di atas atap malam itu. Ada yang bilang ia terpeleset, ada yang bilang ia sengaja. Tidak ada yang berani memastikan. Sejak saat itu, rumah itu sering kosong. Penghuni datang dan pergi. Sebagian tidak bertahan lama. Alasannya selalu sama, meski jarang diucapkan dengan jelas. Suara dari atas. Aku bertanya kenapa ia tidak pernah menceritakan hal ini sejak awal. Ia terdiam cukup lama sebelum menjawab. "Kalau saya cerita, Mas pasti nggak mau tinggal di situ." Jawaban itu jujur, tapi tidak menenangkan. Ia lalu melanjutkan, beberapa penghuni sebelumnya hanya mendengar langkah, beberapa lainnya mendengar suara duduk, tapi tidak semua dipanggil. Saat aku mendengar kalimat itu,
bulu kuduku berdiri. Yang dipanggil biasanya yang lama tinggal sendirian, katanya pelan. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Dalam kepalaku hanya ada satu pertanyaan. Apakah suara itu akan berhenti jika aku pergi, atau ia akan ikut? Pemilik kontrakan menatapku dengan wajah lelah. Mas, nggak salah apa-apa. Rumah itu cuma belum benar-benar kosong. Aku pulang dengan langkah berat. Rumah itu terlihat sama seperti biasa. Tidak ada perubahan. Tapi setelah mendengar ceritanya, setiap sudut terasa berbeda. Setiap bunyi kecil terasa seperti peringatan. Malam itu aku duduk di ruang tengah tanpa menyalakan televisi. Aku mendengarkan keheningan. Aku menunggu. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa suara itu bukan sekedar terjebak di masa lalu. Ia seperti terikat pada rumah. Dan siapapun yang tinggal cukup lama akan mulai terdengar olehnya. Keputusan untuk pergi tidak datang dengan keberanian. Ia datang dengan kelelahan. Setelah semua yang kualami, aku tidak lagi bertanya apakah suara itu nyata atau tidak. Yang kupikirkan hanya satu hal. Aku ingin tidur tanpa rasa takut. Aku ingin menutup mata tanpa menunggu pukul 2 pagi. Aku memberitahu pemilik kontrakan bahwa aku akan pindah. Ia tidak mencoba menahanku, tidak bertanya alasan. Seolah ia sudah tahu keputusan itu akan datang cepat atau lambat. Ia hanya mengangguk pelan dan berkata agar aku mengambil barang-barangku sebelum akhir minggu. Hari-hari terakhir di rumah itu terasa aneh. Sunyi, tapi bukan sunyi yang kosong. Lebih seperti sunyi yang menunggu perpisahan. Aku membereskan barang sedikit demi sedikit. Setiap sudut rumah kulewati dengan perasaan berat. Seolah tempat itu menyimpan jejak kehadiranku. Sama seperti ia menyimpan jejak orang-orang sebelumnya. Malam terakhir, aku memilih untuk tidak tidur di kamar. Aku duduk di ruang tengah, lampu menyala redup. Aku tidak menantang, tidak berdoa keras-keras. Aku hanya ingin malam itu berlalu tanpa kejadian. Pukul 2:10. Suara langkah itu datang lagi. Tidak terburu-buru, tidak mengagetkan. Langkahnya pelan, teratur, dan terasa akrab. Tidak lagi menekan seperti malam-malam sebelumnya. Aku menatap langit-langit dengan mata terbuka. Aku tidak merasa dipanggil. Tidak ada suara napas. Tidak ada suara duduk. Hanya langkah berjalan sebentar, lalu berhenti. Aku tidak tahu kenapa. Tapi dadaku terasa sesak oleh perasaan yang sulit dijelaskan. Bukan takut, bukan marah. Lebih seperti sedih. Seolah ada sesuatu di atas sana yang tahu ini adalah malam terakhirku. Aku menelan ludah dan berbicara dalam hati. Bukan menegur, bukan memanggil. Hanya niat untuk berpamitan. Aku tidak mengucapkannya dengan suara. Aku tidak berani. Langkah itu menjauh perlahan. Tidak ada suara keras, tidak ada tanda marah. Hanya pergi. Seperti seseorang yang akhirnya berdiri dari tempat duduk dan memilih kembali ke kegelapan. Setelah itu, rumah menjadi benar-benar sunyi. Pagi harinya aku meninggalkan rumah itu dengan satu tas besar. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku tidak ingin melihat atapnya lagi. Aku tidak ingin mengingat lengkungan seng itu. Aku hanya ingin pergi. Waktu berlalu. Aku tinggal di tempat baru. Lingkungan ramai. Rumah penuh suara, tapi ada satu hal yang tidak pernah benar-benar hilang. Setiap kali hujan turun deras, setiap kali aku mendengar suara langkah di atas atap rumah orang lain, dadaku selalu tegang. Aku selalu teringat pukul 2:10. Aku selalu teringat malam-malam ketika suara itu berjalan pelan tepat di atas kepalaku. Dan kadang-kadang, di antara suara hujan dan angin, aku masih merasa mendengar langkah itu. Bukan di atap, tapi di ingatan. Karena ada suara yang tidak mengikuti tempat, tidak mengikuti waktu. Ia hanya menunggu untuk diingat. Dan sejak tinggal di rumah itu, aku tahu satu hal. Beberapa suara tidak pernah benar-benar pergi. Cerita tentang suara langkah di atap ini berakhir di sini. Tapi seperti banyak kisah nyata lainnya, tidak semua hal benar-benar selesai saat ceritanya berhenti.
Ada rumah yang tampak kosong, namun masih menyimpan jejak langkah dari masa lalu. Dan ada suara yang hanya terdengar oleh mereka yang cukup lama tinggal sendirian. Jika kamu pernah mengalami hal serupa, atau punya cerita yang belum berani kamu ceritakan ke siapapun, kamu bisa menuliskannya di kolom komentar. Cerita-cerita seperti inilah yang seringkali lebih nyata daripada apapun yang terlihat. Jangan lupa untuk subscribe, karena masih banyak kisah nyata lainnya yang menunggu untuk diceritakan. Dan ingat satu hal, jika suatu malam kamu mendengar langkah di atas atap rumahmu, pastikan kamu benar-benar sendirian.